Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Bapak Kepala Sekolah SMP Islam Al-Azhar 35 Karawang, Bapak dan Ibu Guru serta karyawan SMP Islam Al-Azhar 35 Karawang, murid-murid SMP Islam Al-Azhar 35 Karawang yang Pak Guru banggakan. Alhamdulillah, atas izin Allah SWT kita dapat berjumpa kembali dalam kesempatan sekarang ini, meskipun melalui media elektronik. Semoga tidak mengurangi keberkahan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian yang Pak Guru banggakan, Pak Guru sedikit akan menyinggung tentang makna Islam dan Muslim. Islam bisa diartikan selamat, sejahtera, damai. Muslim bisa diartikan berserah diri atau tunduk dan patuh kepada ajaran Allah dan Rasul-Nya. Anak-anak sekalian yang berbahagia, Pak Guru masih ingat ada seorang mahasiswi yang cerdas, ayahnya seorang pendeta berkebangsaan Inggris. Kalau tidak salah namanya Margaret, dan diperintahkan oleh ayahnya untuk mendalami, mempelajari tentang Al-Quran. Di manakah letak kelemahan kitab suci Al-Quran? Singkat cerita, mahasiswi tersebut melaksanakan tugas dari ayahnya, yaitu belajar Al-Quran di kota suci Mekah. Tetapi anak-anak sekalian, apa yang terjadi? Atas izin Allah, mahasiswa yang cerdas tersebut yang tadinya berkeyakinan beragama Kristen, ternyata berpindah keyakinan menjadi seorang muslimah yang baik. Setelah menjadi muslimah yang baik, beliau banyak belajar tentang Al-Quran dan Islam. Akhirnya menjadi seorang muslimah yang produktif, sampai menyusun sebuah buku atau menulis sebuah buku yang garis besar dalam isi buku itu adalah beliau menyebut orang Islam atau seorang muslim di dunia ini bisa dibagi 3 tipe atau 3 macam atau 3 golongan. Yang pertama disebut muslimun man aslama. Yang kedua disebut muslimun ba'idun anil Islam. Dan yang ketiga muslimun aduul Islam. Yang pertama, muslimun man aslama, artinya seorang muslim yang betul-betul Islam, betul-betul tunduk dan berserah diri sepenuhnya kepada ajaran Allah dan Rasul-Nya. Contoh, salat 5 waktu. Ketika sudah ditetapkan sebagai rukun Islam yang kedua, maka seorang muslim yang baik, yang paripurna, insya Allah akan melaksanakan dengan penuh keikhlasan dan kenikmatan awal waktu berjamaah sesuai dengan firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Anak-anakku sekalian, dalam ayat tersebut
Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, secara totalitas, secara paripurna, tidak setengah-setengah, tidak separuh-separuh. Seperti Islamnya Rasulullah dan para sahabat yang mulia. Hidup dan kehidupannya senantiasa berada dalam syariat Islam. Itulah yang disebut dengan muslimun man aslama." Yang kedua adalah muslimun ba'idun anil Islam. Artinya, dia seorang muslim tapi masih jauh dari ajaran-ajaran Islam, baik cara makannya, cara berpakaiannya, dan lain-lain sebagainya. Contoh, ketika ditakdirkan menjadi muslim tetapi belum sadar bahwa rukun Islam yang kedua itu adalah sholat, sehingga sering mengabaikan sholat, bahkan berani meninggalkan sholat, baik satu waktu, sholat subuh misalkan, atau sholat Aisyah dan sebagainya. Dia muslim tetapi ba'idun anil Islam, masih jauh dari ajaran Islam. Anak sekalian yang berbahagia, yang terakhir, yang ketiga adalah muslimun aduul Islam. Muslim tapi sekaligus musuh Islam. Contoh, dia seorang muslim tapi ketika mendengar syariat Islam, dia suka melecehkan, dia suka mengabaikan, dia suka merendahkan nilai-nilai agama Islam. Sehingga ada seorang cendekiawan muslim dari Mesir yang pernah menjadi rektor Universitas Al-Azhar Mesir, Dr. Syekh Mahmud Satut, mengatakan, "Al-Islam mahjubun bil muslimin." Islam dirintangi, Islam direcoki, Islam dihalang-halangi, Islam dihambat oleh orang Islam sendiri. Bisa jadi muslim seperti itu termasuk muslim yang munafik. Naudzubillah min dzalik. Demikian uraian singkat tentang makna Islam dan muslim.